Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Indrawan dengan NIM 180180044. Saya nomor urut absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ringkasan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Dan di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang konsep dari data mining. Dari data mining ialah yang pertama itu ialah data. Data ialah rekaman atau video yang kita rekam saat ini dan juga catatan yang kita tulis saat ini terhadap fakta, transaksi dan objek. Maksudnya adalah fakta ialah kenyataannya dan transaksi ialah proses jualnya dan juga objeknya gimana atau benda tersebut gimana gitu. Dari definisi dari data mining itu sendiri ialah ekstraksi informasi implisit tidak diketahui sebelumnya dan berpotensi berguna mengeksplorasi dan analisis secara otomatis atau data yang sangat besar untuk menentukan dan menemukan pola-pola yang berguna untuk menyampaikan arti. Maksudnya ialah menganalisis secara otomatis gitu atau tidak data yang sangat besar dan juga untuk menemukan pola-pola yang berguna dan menyimpan arti gitu. Dan yang selanjutnya pengertian yang salah. Bukan data mining mencari nomor telepon. Contoh dari data mining ialah pengertian yang salah. Bukan data mining. Data mining ialah mencari telepon. Contohnya ialah yang pertama bukan data mining. Pertama mencari nomor telepon Bambang Gunawan di buku telepon Indonesia. Ini yang bukan data mining. Yang data mining ialah menemukan bahwa banyak orang yang bernama Bambang di daerah Jawa Timur. Itu ialah data mining. Selanjutnya, ilmu dari data mining. Data mining ialah gabungan dari beberapa bidang ilmu dalam matematika dan ilmu komputer, statistik, mesin learning, pattern recognition, database, dan sistem. Yalah, misalnya data mining kan ini kan gabungan dari ilmu komputer gitu, ilmu-ilmu entah algoritma, pengkodingan, dan juga statistik, data-data, dan juga mesin e-learning gitu. Dan database ialah data-data yang belum diolah gitu. Yang terakhir dari rumus pertemuan pertama ini, rumusannya ialah data mining diperlukan karena data yang sangat besar. Dimensi data yang besar, data hidrogen, tugas data mining, produktif, dan memprediksi nilai dari atribut berdasarkan nilai atribut lain. Jadi tugas data mining ialah deskriptif, memperoleh pola, correlation, trend, cluster, registration, anomali untuk menyimpulkan di dalam data
di dalam data. Selanjutnya ialah dasar-dasar bisnis intelijensi. Bisnis intelijensi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasikan data, menganalis, menyimpan, mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan seperti perangkat lunak, query, database, dan pelaporan. Alat untuk analisis data multimedia dan data mining. Yang selanjutnya strategic level, membantu manajer senior untuk menangani dan menghadapi isu strategik dan perencanaan jangka panjang. JOSSS atau singkatan dari Executive Support System. Selanjutnya, secara umum bisnis intelijensi merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional, perubahan, dan mengumpulkannya dalam suatu data warehouse. Selanjutnya ialah data dari warehouse diproses menggunakan berbagai analisis statistik dalam proses data mining, sehingga didapatkan berbagai kecenderungan ataupun pattern dari data tersebut. Selanjutnya, hasil penyederhanaan dan peringkasan ini disajikan oleh user atau kita sendiri sebagai adminnya, yang biasanya merupakan pengambilan dari keputusan bisnis. Dengan demikian, manajemen dan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta aktual dan tidak hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman kuantitatif saja. Dan bisnis intelijensi menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan bisnis berdasarkan sistem yang berbasis data. Dan juga bisnis intelijensi ini kan alat gitu, alat yang untuk menganalisis dan mengakomodasikan data gitu. Berarti dia itu bisnis intelijensi ini berfungsi juga untuk menganalisis data, menyimpan data, dan juga menyimpan banyak data dan membantu pembuatan data. Secara analisis data, secara umum bisnis intelijensi ini kan selanjutnya dari data warehouse itu diproses menggunakan berbagai analisis statistik untuk meningkatkan hasil penyederhanaan dan peringkasan yang disajikan kepada user yang biasanya merupakan pengambilan dari keputusan bisnis itu sendiri gitu. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang aktual dan tidak hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman kualitatif saja. Mungkin ya dimasuk intelijensi ini kan juga apa gitu, untuk pembisnis juga bisa gitu menggunakannya.
Selanjutnya ialah dari metode data mining. Data mining. Metode data mining. Yang pertama ialah description clustering, mengidentifikasi kelompok alami dari data yang berdasarkan kemiripan atribut. Disebut juga segmentation unsubversive method, yang tidak satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran yang tidak ada label. Algoritma K-means simple adjective weight hinting buka kurung SAW SAW tutup kurung SAW Kemoch punsi Kemoch subscribe Mons hierarchy. Contoh, web document clustering. Tujuannya mencari gugusan dokumen web yang mirip berdasarkan kemunculan istilah pentingnya. Yang pertama pendekatan, ialah pendekatan mengidentifikasi istilah-istilah yang sering muncul pada setiap dokumen, mengukur kemiripan berdasarkan frekuensi kemunculan istilah pada dokumen lainnya. Hasil dari web search engine memunculkan dokumen-dokumen yang mirip dalam satu gugus berdasarkan istilah-istilah yang dicari. Yang ketiga, descriptive association rules, disebut juga market basket analysis, yang menganalisis data transaksi penjualan dan mengidentifikasinya untuk proses produk yang sering kali dibeli bersama customer, untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kabial. Ada sesuatu yang guna untuk kepentingan cross-links, untuk mencari produk apa saja yang bisa dijual bersama, untuk mencari tahu apa saja aturan-aturan yang menyebabkan dari kesamaan tersebut. Contohnya pengelolaan rak di supermarket memudahkan pelanggan berbelanja barang yang sering beli di sana. Misalnya kita kan pergi ke supermarket gitu kan, kita ada raknya itu apa gitu, biar mudah kita sering kita temukan raknya itu agak kesulitan kita gitu mengambil barang gitu. Di sini kita buat jadi raknya itu bisa memudahkan untuk pelanggannya itu gimana gitu. Misalnya ada rak kecil yang berisi kuaci diletakkan pada susu anak. Sistem rekomendasi pintar. Tujuan memberikan rekomendasi kepada pelanggan toko buku online tentang buku-buku yang sering dibeli oleh pelanggan lainnya.
jika membeli buku tertentu. Tujuannya ialah memudahkan atau merekomendasikan pelanggan yang mau beli buku tersebut gitu. Kita melalui toko online tentang belanja-belanja lainnya yang sering dibeli gitu, dan juga pelanggan lainnya akan tertarik gitu membeli buku yang kita jual di toko online-nya gitu. Baik, yang selanjutnya descriptive sequence analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Contoh rangkaian klik pada sebuah website bersisi rentetan URL. Kan kita ada sering kali kita jumpa URL gitu, link-link gitu. Berarti kita sering kali kalau buka website gitu ada link gitu yang biru namanya link gitu. Itulah contoh dari tadi tersebut gitu. Implementasi memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai subsekuensi rangkaian data. Pertama-tama, seseorang pelanggan memberikan komputer, kemudian membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Metode data mining. Metode data mining terbagi menjadi classification, clustering, association, regression, forecasting, sequential analysis, defaulting analysis. Contoh studi kasus ialah rangkaian klik dari sebuah website berita. Setiap nada dari sebuah kategori URL, garis melambangkan transaksi antar kategori URL tersebut. Setiap transaksi dikelompokkan dengan sebuah robot yang menggambarkan kemungkinan transaksi antar suatu URL dengan URL lain gitu. Berarti transaksi ialah perpindahan gitu. Perpindahan antar URL ke URL lain, perpindahan antara link website satu ke website lainnya. Baiklah, kita memasuki ringkasan materi selanjutnya, ialah Business Intelligence Dashboard. Business Intelligence Dashboard adalah alat visualisasi data yang menampilkan status data, matriks, dan indikator kinerja utama atau buka kurung IKU tutup kurung untuk suatu organisasi. Dashboard mengkonsolidasikan dan mengatur angka dan kadang-kadang matriks scorecard kinerja untuk layar. Mereka dapat disesuaikan untuk keperluan khusus dan dapat menampilkan matriks
khusus yang ditargetkan untuk suatu pandangan atau departemen fitur penting dari produk dashboard itu sendiri, termasuk antarmuka. Antarmuka yang dapat disesuaikan untuk kemampuan untuk menarik dari data-data real time dari berbagai sumber. Oracle dan Microsoft adalah salah satu vendor inteligensi dashboard bisnis. Dashboard bisnis inteligensi juga dapat diciptakan melalui aplikasi bisnis lainnya seperti Excel. Dashboard inteligensi bisnis kadang-kadang disebut sebagai dashboard organisasi. Dashboard inteligensi bisnis sering dianggap sebagai scorecard kinerja. Perbedaan utama antar keduanya yaitu secara tradisional adalah bahwa dashboard inteligensi bisnis seperti dashboard mobil menunjukkan suatu pada titik dan pada waktu tertentu. Sebuah scorecard bisa didesain secara konvergen. Sebagai contoh untuk produk konvensional, dashboard juga mencakup kemampuan untuk melacak kemajuan menuju tujuan suatu produk yang menggambarkan unsur-unsur dari kedua dashboard. Data scorecard kadang-kadang juga disebut sebagai papan skor. Pengertian dari dashboard adalah sebuah tampilan visual berisi informasi yang dibutuhkan oleh perangkul kepentingan dalam rangka melakukan mentoring dan sebagai dasar analisis untuk melakukan pengambilan keputusan. Teori dasar bisnis inteligensi sebagaimana disampaikan oleh teori dasar ialah mengatur untuk kepentingan data-data di perusahaan itu sendiri. Teori-teori dasar bisnis inteligensi. Bisnis inteligensi sebagaimana disampaikan Turban tahun 2010 merupakan kombinasi dari arsitektur tools berbasis data, aplikasi, dan metodologi untuk mendapatkan akses data secara interaktif, memanipulasi data, dan memberikan kemajuan kepada manajer untuk memberikan keputusan-keputusan yang lebih baik yang sebagaimana yang digunakan sebagai fakta sistem yang berdasarkan faktanya itu sendiri. Maksudnya dari teori ini adalah kombinasi arsitektur tools, aplikasi, dan metodologi yang memberikan keputusannya berdasarkan bisnis yang lebih baik karena digunakan sesuai dengan faktanya. Itu. Selanjutnya bisnis inteligensi BI.
mengacu pada teknik berbasis komputer yang digunakan untuk di dalam melihat, menguji, menganalisis data bisnis seperti yang didapatkan saat penjualan suatu produk dan atau data bagian yang dihubungkan biaya dan pemasukan berdasarkan Wikipedia tahun 2010. Selanjutnya, Business Intelligence BI membantu pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik, inovatif, dengan ketersediaan yang bisa tepat waktu dan dapat menjadikan suatu jawaban karena didukung data yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan organisasi. BI juga menganalisis data yang disampaikan di dalam data warehouse, basis data operasional, dan atau ERP system, RA, SAP, Oracle, JD, Edwards, dan Filsofat, dan mengubahnya menjadi dashboard dan dilaporkan dengan yang menarik dan memudahkan dan dimengerti. Bisnis inteligensi memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu keputusan perencanaan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pemrosesan bisnis. Bisnis dashboard memiliki informasi dengan selanjutnya ialah fungsi dari dashboard. Yang pertama, meneliti informasi dengan sekali pandang. Contoh, pengendara sepeda motor harus dapat mengetahui beberapa laju kendaraannya selama waktu persekian detik. Dia menetapkan dashboard kendaraannya sebagai akhirnya kembali melihat jalan. Kedua, memberikan informasi secara efektif dan efisien. Memberikan efektif dan efisiensi ketika pengguna dapat langsung mengambil informasi penting seperti tampak pada bagian 1 seperti speedometer motor atau mobil, merancang dan merealisasikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyambutan kata saya, karena saya lagi belajar. Salahnya dari saya, benarnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.